kalau kami disuruh menanggapi sebenarnya tentu, kekecewaan itu pasti ada ya, karena bagaimanapun yang namanya, bisnis hotel dan restoran itu apalagi kalau hotel ya, mereka bergerak berdasarkan kepercayaan masyarakatnya juga atau konsumennya, yaitu, apalagi yang konsumen yang sudah melakukan reservasi karena ada cuti bersama tersebut, tentu mereka harus mereschedule reservasi tersebut. Nah ini yang biasa juga, merusak, komitmen daripada hotel. Itu nomor satu. Yang kedua, libur ini merupakan menjadi harapan bagi, pelaku usaha hotel dan restoran sebenarnya untuk, untuk menambah daya tahan mereka yang sudah 9 bulan dan Desember nanti masuk ke bulan ke-10, kondisi perusahaan yang sudah memang sudah bisa dikategorikan sudah sangat kritis ya. Ditambah lagi nanti awal tahun yang kita akan memasuki lagi low season di Januari sampai Maret. Jadi, permasalahannya jadi rumit kalau ditanya ke kami bagaimana menanggapi pemerintah yang merubah kembali kebijakannya. Ini juga akan terjadi sama seperti pada saat DKI mengeluarkan, kebijakan rem mendadak kemarin, yang akhirnya, di bisnis hotel itu menjadi berantakan ya, jadi kocar-kacir terhadap reservasi yang sudah masuk. Mhm. Ya, tapi berapa persen sih peningkatannya biasanya untuk okupansi hotel atau kunjungan hotel di akhir tahun kalau misalnya berkaca pada tahun lalu? Jadi kalau kita nggak usah berkaca pada tahun lalu ya, kita berkaca pada masa pandemik yang sudah ada beberapa kali liburan. Jadi hotel hotel itu sebenarnya okupansinya sudah mengalami turun itu semenjak, bulan Maret. Nah, okupansi yang ada sejak bulan Maret sampai 9 bulan, masuk di bulan November, itu kita bergerak di okupansi rata-rata antara 20 sampai 30%. Di mana okupansi 20-30% itu adalah okupansi yang sangat rendah dalam 9 bulan, berlangsung saat ini. Kalau kita compare di tahun 2019 saja yang kita ambil, okupansi terendah itu adanya di angka 40% dan itu hanya 1 bulan, di bulan Maret kalau nggak salah. Nah, kemudian di setiap tahun itu pasti ada, tapi yang terendah kemarin di 2019 itu, 40%. Nah, sekarang Mhm. kita sudah menjalankan itu dalam 9 bulan. Otomatis ini juga bisa menggambarkan bagaimana kinerja daripada bisnis hotel tersebut. Belum lagi kalau kita juga bicara restoran, karena hotel itu juga pergerakan orang itu menumbuhkan hotel dan juga menumbuhkan banyak sektor, baik itu sektor UMKM yang terkait dari adanya, belanja daripada, traveler pada saat mereka berkunjung ke destinasi. Nah, Mhm. itulah kondisinya. Jadi tidak, dengan pleasure ini, biasanya kalau kita belajar dari semenjak dilepaskannya, PSBB itu dicabut di bulan Juni, ada 3 momentum, liburan yang, pertama ada liburan, 17 Agustus, kemudian ada Idul Adha, dan kemarin terakhir bulan Oktober yang cukup panjang. Nah, kalau kita perhatikan, memang setiap liburan itu menumbuhkan okupansi. Jadi meningkatkan okupansi, walaupun nanti pada saat kita menghitung okupansi dalam 1 bulannya, seperti pada bulan Oktober yang lalu, kenaikannya tidak terlalu signifikan, mungkin paling tinggi sekitar 5-6% lah. Namun bagaimanapun, angka yang kecil tersebut tetap menjadi harapan bagi pelaku usaha. Kenapa? Karena, pendapatan sekecil apapun sekarang sangat dibutuhkan bagi kami di sektor hotel dan restoran, mengingat kondisi ini udah menjadi kondisi yang sangat luar biasa. Nah, dengan adanya, pembatasan nanti, perubahan nanti, tentu ini akan menjadi, berantakan lagi ya situasinya di hotel dan restoran nanti. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.